semuanya, jadi ini video bakal jadi video yang singkat ya. Jadi di video kali ini gue bakal membahas kunci sukses yang didapat dari kebebasan sosial gitu. Kalau misalnya lu orangnya udah dapat kebebasan sosial, lu udah nggak terpaku sama standar sosial di masyarakat gitu ya, standar yang umum ya, yang dianggap kewajaran gitu ya. Misalnya lu udah dianggap ngerti gini, dianggap dewasa, lu udah misalnya lu udah umur antara 15 sampai ya di atas 15 itu lu udah ngerti gitu. Itu sebenarnya standar sosial semua. Ya itu diikutin boleh apa enggak ya, tentu aja boleh, tapi kan kalau misalnya lu ikutin pasti ada semacam blok gitu ya. Jadi kalau misalnya lu mau latihan gitu, ini dianggap sebagai, ini bisa jadi latihan juga ya. Kalau lu nggak ngikutin standar sosial itu bisa jadi latihan. Jadi lu bisa tahu gitu, oh ternyata kalau misalnya gua nggak ngikutin standar gini, nanti ternyata dampaknya itu cuman gini. Jadi nggak separah yang lu bayangin gitu. Nah kalau misalnya lu nggak udah bebas sosial, lu udah mau ngelakuin apa aja, lu udah siap mental gitu lah. Jadi kalau misalnya lu ternyata dijudge orang dan ternyata overthinking lu bener, maksudnya iya overthinking, kan namanya manusia pasti ada overthinking, apalagi kalau misalnya lu udah ngelakuin hal malu-maluin pasti kan overthinking banget gitu. Nah kalau misalnya dan lu udah siap mental kalau overthinking lu ternyata beneran, karena pasti kalau misalnya lu ngelakuin hal yang malu-maluin alias yang gak wajar gitu di masyarakat, nggak wajar, nggak memenuhi standar sosial kebanyakan orang gitu lah. Jadi itu kan pasti bakal dijudge ya, udah pasti 100%. Nggak kayak misalnya orang lu bener-bener, kalau misalnya lu bener-bener introvert nih terus lu overthinking, nah kalau itu kan belum tentu terjadi overthinkingnya, rentan. Tapi kalau ini kasusnya kan lu misalnya udah nggak terpaku lagi sama standar sosial itu, lu udah melatih mental nih, lu misalnya mau melatih jadi orang yang benar-benar bebas sosial. Itu kan lu mau misalnya lu lagi ngelakuin hal yang malu-maluin gini nih, yang bagus gitu kan. Kalau yang namanya ngelakuin hal malu-maluin itu bagus ya, bagus juga, salah satu cara yang bagus buat ya, cara yang paling efektif lah ya buat dapetin standar sosial, dapetin kebebasan sosial itu. Jadi caranya lu bebas sosial ya lu dengan ngelakuin hal yang malu-maluin gitu. Dan overthinking lo itu pasti bakal terjadi kalau lu ngelakuin hal yang bener-bener malu-maluin yang gak wajar gitu kan. Lu harus siap mental gitu. Nah terus cara dapet kunci sukses gimana? Kalau misalnya lu udah bebas, lu kan bisa ngelakuin apa aja. Jadi ibaratnya kalau level misalnya ya, jadi lu bisa ngelakuin apa aja pokoknya, nggak ada perbuatan atau action gitu ya. Gue sebutnya action aja di sini. Nggak ada action yang masih kekunci, masih ke lock gitu, yang lu nggak bisa lakuin kalau lu udah bebas sosial atau lu lagi latihan gitu, lagi nge-build mental. Kan kalau misalnya lu mau nge-build mental buat semakin kuat mental lu pas menghadapi reaksi-reaksi dari luar gitu, reaksi masyarakat. Kalau pas lu ngelakuin hal-hal malu-malu ini yang gak wajar itu, kalau lu mau melatih mental lu supaya kuat ngadepin itu semua, lu harus hadepin itu gitu. Jadi lu harus lihat sendiri gitu ya. Jadi lu harus lihat sendiri omongan buruk dari masyarakat itu, dari teman-teman lu pas lu ngelakuin hal-hal memalukan. Caranya gimana? Caranya ya lu ngelakuin sendiri hal malu-malu ini tuh, lu hadepin sendiri, lu rasain sendiri ya. Jadi gitu, dan mental lu makin kuat nanti. Dan kalau misalnya lu udah gitu, kalau lu lagi latihan atau bahkan lu udah bebas, udah mulai bebas sosial, lu udah lebih dari ekstrovert, sekedar ekstrovert itu lu udah lebih ekstrovert lagi bahkan dari icon sekolah lu ya. Jadi dari orang yang paling populer di sekolah lu udah lebih ekstrovert dari dia nih. Itu ya lu bebas mau ngelakuin apa aja. Lu misalnya mau jualan door to door di sekolah gitu, lu mau di kelas nih, bahkan kalau pas jam kos lu pura-pura izin ke toilet gitu kan, lu jualan gitu keliling. Dan bahkan kalau misalnya lu nggak takut lagi ditegur guru, bahkan nggak cuma dibully siswa, bahkan kalau misalnya dibully guru lu juga nggak takut gitu ya. Tapi ya itu gila. Tapi emang justru beberapa orang sukses yang
bener-bener sukses itu kayak Elon Musk, dia udah nggak pikirin lagi gitu, dia udah jadi ibaratnya gila lah, tapi dia karena udah paham banget nih, jadi bukan karena seperti bayi yang nggak ngerti ya, jadi bebas sosial enggak, tapi dia karena udah bener-bener paham, jadi udah bener-bener paham kalau misalnya reaksi orang lain itu nggak bakal bisa se-influence itu kalau misalnya kita nggak ngeizinin reaksi-reaksi atau hal-hal dari luar gitu yang influence kita gitu. Kita bisa jadi dominan gitu ya. Jadi ya gitu aja. Jadi kenapa kan, jadi at conclusion kenapa kebebasan sosial itu adalah kunci sukses, bisa memberikan lu kunci sukses yang bahkan pokoknya ya lu ku sukses gitu ya, karena lu udah nggak takut lagi. Karena selama ini kan kalau misalnya lu ngelakuin sesuatu, ini nggak tahu gua doang apa mungkin banyak orang ya, apalagi yang introvert itu ya, kalau ngelakuin sesuatu itu nggak ngelakuin itu karena ini mikirin masyarakat ya, mikirin reaksi dari masyarakat. Dan kalau misalnya lu udah nggak pikirin lagi, lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau. Buat sukses juga lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau. Misalnya nih, lu mau bikin konten viral nih yang bisa nge-build audience yang sekali dilihat banyak orang itu viral gitu, sekali FYP langsung viral, lu langsung naik daun gitu ya. Tapi misalnya konten yang ini nih yang lo mau bikin ini yang viral ini itu kontennya agak buruk, jadi lu nanti dikenalnya sebagai buruk gitu ya, atau enggak nama baik, ada resiko nama baik lu bakal rusak karena konten ini. Kalau misalnya lu udah bebas sosial ya lu tetap bikin gitu, jadi lu tetap lakuin. Tapi kan kalau misalnya lu belum bebas kan lu mikir-mikir, aduh nanti kalau gua dikenal buruk ya, apalagi kan viral nih, kalau misalnya banyak orang yang lihat itu dan lu dicap buruk gitu kan bahaya gitu kan, nanti saudara gue mikir gimana gitu kan. Nah tapi itu kan balik lagi, itu kan mikirin sosial lah, mikirin masyarakat gitu kan ya saudara gitu, pasti kan orang yang udah kenal kan pasti ini lah, ngerti lah itu cuma build konten. Tapi ya gitu intinya, jadi lu nggak, kalau misalnya lu udah bebas dari persepsi masyarakat, lu semakin banyak hal yang lu bisa lakuin, yang misalnya oh gue pengen gini nih, kalau misalnya gue bikin konten ini pasti naik daun nih, tapi soalnya konten ini buruk. Dan balik lagi kan di era sekarang ini kan orang yang lebih cepat viral nih ya, kita ngomongin yang lebih cepat viral aja itu kan konten yang buruk-buruk ya sebenarnya ya, yang lebih cepat viral itu yang engagementnya tinggi itu konten yang buruk-buruk. Jadi yang berpotensi ngebikin lu audience, yang berpotensi bikin lu punya audience nih, itu konten buruk sebenarnya gitu ya. Tapi balik lagi, lu siap mental nggak kalau misalnya lu berada di titik terendah di mana masyarakat ini banyak orang yang udah kenal lu sebagai buruk, nama baik lu lumayan rusak lah gitu. Tapi nggak rusak-rusak banget, tapi ya pokoknya lu, ya semua orang sukses itu pasti pernah viral buruk intinya. Lu sadar nggak sadar itu semua orang sukses pasti pernah viral buruk. Jarang orang yang sukses yang nggak viral buruk. Kalau misalnya lu mau viral, lu mau sukses cepet ya lu minimal lu pasti harus viral buruk at least sekali, terus lu bikin klarifikasi apa enggak, tapi itu nanti lah. Tapi intinya lu harus pasti pernah viral buruk kalau lu mau cepat naik daun gitu. Jadi ya sekian dari video gua kali ini, thank you.